Oke guys, welcome to DNA Mahasiswa Channel. Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana sih caranya menggunakan Microsoft Excel. Dalam hal ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya membuat kolom ya. Karena banyak dari teman-teman saya yang bertanya, "Bang, gimana sih caranya untuk buat kolom di Microsoft Excel?" Ini adalah basic yang mungkin wajib ya untuk teman-teman ketahui, khususnya untuk teman-teman mahasiswa ya. Oke guys, jadi tanpa banyak bacot, langsung saja kita akan masuk ke dalam videonya ya, video tutorialnya. Jadi simak baik-baik videonya teman-temannya. Oke, gas. Jadi di sini saya menggunakan aplikasinya ya, Microsoft Excel 2010. Jadi mungkin teman-teman yang menggunakan Microsoft versi lama sebelumnya atau mungkin yang sudah menggunakan Microsoft versi terbaru, silahkan teman-teman sesuaikan aja ya, karena saya pikir mungkin perbedaannya tidak akan terlalu jauh ya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam aplikasi Excelnya. Oke guys, jadi tampilannya macam begini ya. Oke, saya perbesar dulu. Oke guys, jadi tampilannya tampilan Excelnya begini guys ya. Kita perbesar. Nah, di sini teman-teman, yang pertama sebelum kita masuk ke dalam bagaimana cara membuat kolomnya, nah di sini teman-teman harus tahu yang pertama adalah teman-teman harus bisa membedakan yang mana baris dan yang mana kolom. Jadi teman-teman, untuk yang dari sini ke bawah itu namanya adalah baris ya teman-teman. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 20 ini adalah baris. Sedangkan yang dari sini ke sana, yang dari A sampai seterusnya ini teman-teman, itu namanya adalah kolom. Nah, kalau misalnya saya ketik ya, saya ketik misalnya di sini teman-teman. Nah, ini namanya adalah kolom D5 ya. Ya, dia berada di kolom D dan baris kelima. Nah, kira-kira kurang lebih basic-basicnya seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin juga teman-teman sudah paham ya, jadi tidak perlu saya jelaskan terlalu bacot ya. Jadi untuk membuat kolomnya teman-teman sangat-sangat mudah dan sangat-sangat gampang ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mencontohkannya. Misalnya teman-teman ingin membuat list atau mungkin daftar-daftar nama yang kebetulan karena saya kerja di sekolah, jadi saya akan buat ya bagaimana contoh misalnya list-list siswa ya, daftar-daftar siswa begitu guys ya. Jadi yang pertama kita bikin yang pertama di sini nomor ya guys ya. Kita ketik nomor, kemudian misalnya di sebelahnya itu ada misalnya nomor siswa ya, nomor absen. Atau nomor induk siswa ya, nomor induk siswa. Nah, kemudian di kolom selanjutnya ini tidak apa-apa guys ya, nanti bisa kita sesuaikan ya. Di kolom selanjutnya bisa kita tulis misalnya nilainya ya, atau misalnya komponen penilaian. Nah, karena kan saya misalnya mengajar tentang bahasa Inggris, misalnya di sini ada speaking kita tulis aja guys ya. Kemudian di kolom selanjutnya kita tulis lagi reading, kemudian selanjutnya listening, kemudian selanjutnya adalah writing. Kemudian di sini kita tulis skor siswa, misalnya skor siswa ya, skor. Kemudian di sini kita tulis nilai. Nah, ini teman-teman kalau misalnya sudah jadi begini, yang pertama kan tadi ada nomor induk siswa. Oh, tadi di sini seharusnya adalah
nama ya teman-teman ya. Seharusnya di sini adalah nama ya. Seharusnya nama siswa. Oke. Nah, misalnya kalau teman-teman sudah buat begini, nah sekarang kita tinggal sesuaikan teman-teman. Untuk nomornya kita persempit aja macam begini ya. Kurang lebih segini aja teman-teman. Nomor itu tidak perlu terlalu besar ya. Kemudian untuk nama siswa kita perbesar ya sampai mungkin segini ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan nama siswanya ya. Kira-kira segini ya teman-teman ya. Kemudian komponen penilaiannya oke. Segini aja teman-teman ya. Nah, untuk merapikan ya teman-teman, yang pertama, nah ini kan nomornya kan di sini untuk nomornya ada 2 baris ya teman-teman. Nah, untuk menyatukan teman-teman tinggal blok, kemudian ada tekan yang merge and center. Nah, jadinya begini teman-teman. Jadi menyatu ya, dari 2 baris tadi itu menyatu jadi 1 baris. Nah, untuk merapikan kan ini tulisan nomornya agak ke bawah teman-teman. Untuk bisa di tengah-tengah, teman-teman naik ke bagian yang di sini ya. Kemudian tekan yang ini guys. Nah, jadinya begitu kan. Nah, begitu juga dengan yang nama siswa guys. Nah, tekan merge and center, dan yang ini guys, middle align. Nah, yang ini juga teman-teman sama, cuma untuk yang komponen penilaiannya kita tariknya ke sana teman-teman ya, ke sebelah kanan ya, sampai di kolom F. Nah, kita tekan merge and center. Nah, jadinya begini teman-teman ya. Kalau yang di bawahnya kita biarkan saja begitu. Skor juga tekan merge and center. Nilainya juga merge and center. Kita taruh di tengah dulu guys ya. Nah, kalau sudah begini teman-teman, sisa kita bikin kolomnya ya. Nah, misalnya kalau teman-teman kita taruh lah ya nomornya sampai 10 aja guys ya. Nah, kita tarik ya sampai di 10 teman-teman begini ya. Kemudian kita tarik ke sebelah kanan guys. Nah, 10 ya. Oke, kalau misalnya sudah begini, kita sudah blokir teman-teman. Teman-teman tinggal masuk di bagian di sini teman-teman, bottom border ya, yang ini teman-teman, yang logo ini ya. Kemudian pilih yang all borders. Nah, sekarang kan sudah jadi teman-teman ya. Sekarang sudah jadi bordernya. Nah, jadinya kira-kira kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi cukup mudah ya untuk membuat kolom itu. Kalau misalnya teman-teman ingin mempertebal bordernya ini ya, teman-teman bisa klik kanan ya, kemudian masuk di sini ya teman-teman, yang bagian di sini borders, kemudian teman-teman bisa pilih di sini. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman bisa pilih ya mau untuk bordersnya itu setebal apa ya. Misalnya kita pilih yang tebal teman-teman, yang tebal ini ya. Nah, kemudian di sininya kita misalnya pilih yang outline. Kalau kita pilih yang outline teman-teman, artinya yang tebal itu yang garis bagian, yang border bagian luarnya saja ya. Yang garis-garis yang di bagian dalamnya itu tidak. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin misalnya garis yang vertikal, yang garis yang lurus ke atas dan ke bawah itu menjadi tebal juga, teman-teman sisa klik yang di sini. Begini, klik yang vertikal ini teman-teman. Nah, begini. Kalau misalnya sudah, teman-teman sisa tekan OK. Nah, hasilnya jadi begini teman-teman. Jadi yang vertikalnya itu akan tebal semua. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin pertebal semua, masuk kembali di yang paling bagian bawah, more borders, kemudian teman-teman pilih juga yang horizontalnya teman-teman ya. Kemudian teman-teman tekan OK. Nah,
Jadi garis vertikal dan horizontalnya sudah tebal ya teman-teman, jadinya macam begini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman terasa mungkin bordernya ini atau garis-garisnya ini terlalu tebal, teman-teman gampang sekali sisa masuk lagi di bagian tadi ya. Teman-teman bisa blok begini, kemudian klik kanan, kemudian masuk di yang ini teman-teman, yang bottom borders bisa, atau bisa juga teman-teman langsung masuk di bagian ini teman-teman, yang di sini sama aja, teman-teman pilih yang mana. Kemudian teman-teman pilih more borders, kembali ke yang tadi teman-teman ya, pilih garis yang sedang aja teman-teman, misalnya ini. Nah, kita tekan yang garis vertikal dan garis horizontal, jadinya begini teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ya, bordersnya sudah tidak terlalu tebal lagi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin ganti font hurufnya, teman-teman sisa blok, kemudian masuk di bagian huruf sini teman-teman ya. Kemudian sisa teman-teman pilih mau pakai font yang mana. Nah, biasanya saya pakai fonts yang Times New Roman teman-teman. Sisa ketik T, nah kemudian pilih Times New Roman. Nah, jadi teman-teman ya. Oke, jadi untuk membuat kolom itu tabel di dalam Microsoft Excel itu sangat-sangatlah mudah ya teman-teman. Jadi mungkin untuk tutorialnya cukup sampai sekian dulu, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.